Halo teman-teman, balik lagi di channel Dustin sama Andi. Di sini lama saya udah nggak upload video. Saya masih coba-coba juga. Ternyata dapat satu cara semai wheatgrass yang baru karena kebetulan juga dikirimin benih yang oke. Dan dapat juga toples jar. Oke, thank you Bu Eca udah kirimin. Ini saya coba dengan wheatgrass. Jadi kita bikin dia sprout dulu di dalam botol mason jar ini. Begitu sudah sprout, sudah akar keluar 3, baru kita sebar nanti di tray. Nah, tray yang saya pakai ini karena udah nanggung ya, banyak banget. Saya pakai tray memang khusus wheatgrass atau paddy tray atau buat semai padi ya, ini semai wheatgrass. Ini pertumbuhannya oke banget, 99% sprout dan nggak perlu bilas-bilas, nggak perlu sehari 2 kali kita belas, nggak perlu. Jadi hanya cukup di spray tipis-tipis saja sampai panen. Kebetulan nanti videonya yang bakalan ini nih, itu saya sudah tingginya 2-3 cm, jadi udah bisa dikenalkan dengan bias sinar matahari. Nggak perlu frontal karena bias saja nanti dia akan tumbuh dengan bagus. Yang penting kita menjaga kulit benihnya atau benihnya yang sudah numbuh itu cukup basah, jangan terlalu basah, dan usahakan tidak kering ya. Jadi perhatikan juga cuaca tempat semai. Kalau misalnya taruh di kayak tempat saya ini rooftop outdoor, itu akan lebih cepat kering. Jadi teman-teman harus lebih sering spray atau lebih sering semprot. Kalau misalnya taruh di indoor dan kasih lampu, ya otomatis paling sehari cuma 2 kali sih, semprot-semprot dikit gitu. Kalau lihat aja bagian mana yang ada yang kering, di situ disemprot. Cukup mudah, cukup simple, dan so far sudah hari keempat bebas jamur. Sama sekali tidak ada jamur, tidak ada mold. Tidak ada jaring laba-laba yang bakalan jadi jamur, dan benih yang tidak numbuh pun, sedikit benih yang tidak numbuh pun, itu sama sekali tidak jadi busuk atau membuat bikin jamur. Jadi ini mungkin the best way kali ya, cara terbaik sekarang yang baru saya coba. Ini oke banget, saya udah bikin 2, satu lagi dari situ. Oke, saya ambil lagi ya sebentar ya. Ini yang sudah kena bias sedikit, sudah mulai agak hijau. Jadi saya bikin ada 2. Ini kita mau bikin lagi 2. Jadi teman-teman bisa cek detailnya bagaimana untuk sebarnya, untuk ratainnya, untuk spraynya. Dan kita perlu bantuan yang namanya ini, kertas koran. Oke, teman-teman bisa beli di marketplace, banyak, ukurannya besar, tinggal potong sesuai sama tray yang mau dipakai. Jadi kalau teman-teman misalnya pakai tray yang masih putih hijau yang kecil, ya saya bilang kecil karena ini lebih gede ya. Jadi tray microgreen biasa, teman-teman bisa alasin dengan kertas koran ini. Jadi sistemnya sudah tidak dibilas atau diguyur air, hanya di spray saja sedikit kalau ada spot yang memang kering atau dirasa benihnya itu kering. Jadi kita bisa lihat dari benihnya kalau dia tetap gemuk basah, itu sudah cukup, tidak perlu di spray. Kalau dia sudah mulai agak keriput kering, itu harus segera di spray. Usahakan jangan sampai keriput kering, karena itu nanti akarnya akan kering dan ikut mati. So, cek videonya, detailnya bagaimana cara semainya. Ini teman-teman bisa pakai toples biasa. Yuk dicoba. Benih wheatgrass yang kita buat sprout atau pecah benih di dalam toples atau gelas botol dengan cara seperti semai alfalfa sprout. Jadi kita rendam dulu 12 jam, rendam malam, pagi kita buang airnya, bilas 2 kali, baru nanti tinggal ditebalikan. Nah ini sudah ke 24 jam pagi ini. Sudah akar keluar 3, ini sudah saatnya kita harus pindah ke tray. Nah ini adalah traynya. Saya pakai tray yang lebar, yang panjang, kurang lebih 60 cm kali 25 cm, tebalnya 3 cm. Tray ini bisa muat sampai 150 gram benih wheatgrass sebelum direndam. Jadi kita pakai 150 gram sekali semai. Cara sebarnya gampang. Kita ambil dari toples, taruh, sebar merata.
Ini 150 gram benih. Kita ratakan. Usahakan tidak bertumpuk seperti biasa, karena kalau bertumpuk nanti terlalu padat, jadinya malah berjamur. Sebar rata saja. Fase ini fase paling krusial di wheatgrass. Jadi sama sekali tidak boleh kering dan dia harus tetap cukup basah biar tidak mati. Jadi kita bisa cek dari benihnya. Benihnya harus tetap gemuk dan basah. Gak perlu takut akarnya rusak atau putus, karena akarnya cukup kuat untuk kita geser-geser. Nah, kita pakai si kertas koran ini sebagai wadah bawah. Itu tujuannya juga supaya memudahkan proses siramnya. Jadi kita ketahuan dia ini cukup basah atau tidak dari si kertas korannya ini. Kalau teman-teman perhatikan, sekarang kertas korannya masih kering. Nanti begitu kita semprot sedikit, dia akan berubah warna menjadi abu-abu lebih gelap. Ini sudah cukup, jadi tidak terlalu basah, tidak sampai ada air yang mengalir menetes. Semuanya hanya basah di kertas korannya saja. Setelah ini baru kita gelapkan dia, blackout.